Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, bincang-bincang kita kali ini mengenai Al-Alimus Sawi Ar-Rawiyur Rawi Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, murid dari tokoh besar tabi'in yaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Lututnya telah lama bersentuhan dengan lutut gurunya selama 8 tahun, yang artinya beliau bermulazamah dengannya. Ia juga hasil didikan Urwah ibn Az-Zubair dan Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud serta Al-Qasim ibn Muhammad, dan masih banyak lagi tuan-tuan guru dari kalangan tabi'in. Beliau adalah simbol kekuatan hafalan dan kejeniusan, sehingga gurunya Sa'id ibn al-Musayyib berkata, "Man mata wa taraka mithlaka lam yamut." Jika ada seorang guru, seorang alim meninggal sedangkan ia telah mewarisi ilmunya kepada murid seperti kamu wahai Az-Zuhri, maka alim tersebut seolah-olah belumlah mati. Selain kekuatan hafalan dan kejeniusan, Allah juga menitipkan harta yang berlimpah kepada alim yang satu ini. Tentu ia juga adalah seorang yang amat sangat dermawan lagi murah hati. Beliau adalah orang pertama yang membukukan hadis atas permintaan khalifah yang paling adil di zamannya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, sehingga beliau harus bolak-balik dalam pengerjaannya antara Syam dan juga Hijaz. Salah seorang muridnya yang bernama Abu Bakar Az-Zuhali berkata, "Qad jalastul Hasan wa ibn Sirina fama ra'aitu ahadan a'zamu minhu, yakni Az-Zuhri." Sungguh aku telah bermajlis di majlisnya Al-Imam Al-Hasanul Basri dan Al-Imam Ibn Sirin, namun tidaklah aku mendapati orang yang lebih agung daripada Al-Imam Az-Zuhri. Padahal Al-Imam Al-Hasanul Basri dan Ibnu Sirin lebih senior daripada Al-Imam Az-Zuhri. Namun demikianlah pujian terhadap beliau. Setiap alim tentu akan memiliki keistimewaan tersendiri yang membekas di benak setiap murid-muridnya. Namun ini bukanlah soal meninggikan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Beliau sebagaimana ulama lainnya merupakan sosok yang begitu kokoh berdiri tegak memegang teguh kebenaran dalam berfatwa meski harus menghadapi siksaan dan penahanan. Ia begitu lantang meneriakkan yang hak di hadapan penguasa dan umara. Dahim dan Ahmad ibn Saleh berkata, beliau lahir di tahun 50 Hijriyah, sedangkan Khalifah ibn Khayyat berkata beliau dilahirkan di tahun 51 Hijriah. Beliau memiliki rambut dan jenggot yang berwarna kemerahan karena diberi henna. Ya'qub ibn Abdurrahman berkata, beliau tidaklah berpostur tinggi dan jenggotnya tidaklah begitu lebat, namun rambutnya panjang dan sedikit bulu yang tumbuh di wajahnya tidak seperti kebanyakan orang Arab. Ya, itulah yang disebut dengan khafiful aridain. Al-Imam Az-Zahabi berkata, beliau adalah seorang pemalu, namun kalau beliau sudah mengenakan seragam tentara, sangatlah gagah. Beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam daulah Bani Umayyah. Muhammad ibn Ishkab mengamini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwa beliau dulu pernah menjadi seorang prajurit yang begitu gagah berani. Kini kita dengarkan pujian dan sanjungan para ulama terhadap beliau. Amr ibn Dinar berkata misalnya, "Ma ra'aitu ahadan absara lil hadithi min Ibn Shihab." Aku belum pernah menjumpai seorang alim pun yang lebih luas wawasannya dan lebih paham hadis dari Al-Imam Ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri. Lain lagi dengan Umar ibn Abdul Aziz, alim sekaligus amir, khalifah teradil di zamannya. Ia selalu berpesan kepada para penasehatnya di istana, pergilah kalian bermajlis kepada Al-Imam Az-Zuhri,
karena sesungguhnya tidak tersisa seorang pun yang paling paham sunnah Nabi setelah para sahabat selain Al-Imam Az-Zuhri. Allahu Akbar. Karena ia telah mereguk begitu banyak ilmu fuqahaul Madinah yang 7. Kemudian ia menurunkan ilmunya kepada para imam besar di karangan atba'ut tabi'in seperti Malik ibn Anas, imam madhab, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, muftinya Makkah, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad dan lainnya. Muhammad ibn Abdul Malik berkata, padahal Al-Hasanul Basri dan yang semisalnya saat itu masih hidup, tapi pujian demi pujian mengalir kepada Al-Imam Az-Zuhri. Allahu Akbar. Tak kalah menakjubkan sanjungan imamnya ahli sunnah kepada beliau, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Az-Zuhri ahsanun nasi hadithan wa ajwadun nasi isnada. Al-Imam Az-Zuhri adalah orang yang paling bagus hadisnya dan paling baik sanad periwayatannya. Sedangkan Al-Imam Abu Hatim berkomentar, asbatu ashabi Anasa Az-Zuhri. Di antara sahabat Anas ibn Malik, seorang sahabat muda dari kalangan sahabat Nabi. Jadi di antara sahabat Anas ibn Malik yang paling kuat periwayatannya adalah Al-Imam Az-Zuhri. Selain sahabat yang mulia Anas ibn Malik, Al-Imam Az-Zuhri juga pernah berjumpa dan bermulazamah dengan para sahabat Nabi yang lain seperti Sahal ibn Sa'ad, Abdurrahman ibn Azhar, Mahmud ibn Ar-Rabi' Al-Ansari, serta pernah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar sebanyak 3 hadis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad ibn Abdillah Al-Ajali. Sedangkan Araq ibn Malik ketika ditanya oleh Salih Ja'far ibn Rabi'ah, siapakah ulama Madinah yang paling faqih? Beliau menjawab, yang paling faqih dan berilmu adalah Sa'id ibn Musayyib, dan yang paling deras periwayatan hadisnya adalah Urwah ibn Az-Zubair dan Ubaidillah ibn Abdillah atau Ibnu Utbah ibn Mas'ud. Namun lebih dari mereka semua adalah Al-Imam Az-Zuhri. Demikian bincang-bincang kita, sahabat dan teman-teman channel kami sekalian. Mudah-mudahan sedikit memberikan informasi yang bermanfaat agar kita terus bersemangat untuk meneladani para ulama salafus saleh dan juga para sahabat Nabi serta tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.